Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenal, Kenalin nama aku Rifka Amdati yang sekarang bakal jadi tutor PPU kalian hari ini. Em, Kalian dari mana aja nih? Dari kota apa? Boleh ditulis kolom chat mungkin. Oh, kasih ya. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari Bekasi. Oh, Nganjuk ya. Yang lain mana nih? Sulsel, Bekasi. Oh, Palembang, jauh banget. Em, Kalian mau ke univ mana aja nih? Univ impiannya, sama jurusannya juga ya. Eh, Boleh tulis di kolom chat, biar pengen tahu ya. Wih, ada yang mau UI nih, UI. Kristi mau ke UI nih. Jurusan apa nih? Oh, manajemen. Ketat manajemen UI. Semangat ya. Yang lain mana nih? Unsud. Aku unsud. Administrasi publik. Oh, sosum ya. Um, Semangat ya, unsud murah kok, enak, seru. Mau mulai sekarang aja atau mau kenalan dulu nih? Sekarang aja. Bilang di kolom chat ya. Aku mulai sekarang aja ya. Aku share screen dulu. Ini udah muncul belum? Ya. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 5 November 2021, kali ini kita bakal membahas topik ide pokok. Ide pokok ini tuh udah udah dipelajari dari SD gitu. Kalian juga udah ngerti lah, udah sering
dengar tentang ide pokok. Selanjutnya kita harus tahu apa pengertian dari ide pokok ya. Nah, pengertiannya itu ide pokok itu adalah ide pokok atau yang sering disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok, gagasan inti, bisa diartikan sebagai ide pokok itu merupakan suatu inti pembahasan dari sebuah paragraf atau bacaan. Ide pokok ini juga sering disebut sebagai gagasan utama, gagasan pokok atau gagasan inti. Intinya sama aja sih, cuma beda beda istilah doang. Ide pokok ini juga bisa ditemukan di kalimat utama karena ya ide pokok ini merupakan inti dari kalimat utama di tiap paragraf. Jadi tiap paragraf itu pasti punya kalimat utama. Nah, kalimat utama itu punya ide pokok. Ngerti kan? Selanjutnya itu ada ciri-ciri ide pokok. Yang pertama itu memiliki kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang menjelaskan dari ide pokok yang ada pada sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu merupakan inti dari sebuah paragraf yang mencakup dari semua paragraf. Biasanya ide pokok ini terdapat penjelasan ataupun alasan yang menopang ide pokok tersebut. Ide pokok ini juga berfungsi sebagai inti dari sebuah paragraf yang biasanya dijadikan pusat pembahasan. Jadi biasanya tuh ya, kalau ide pokok tuh sifatnya tuh universal, kayak pembuka gitu. Jadi kayak pembuka, misalnya, contohnya tuh COVID-19, pandemi COVID-19 merenggut banyak nyawa. Itu ide pokoknya. Terus di kalimat selanjutnya tuh jelasin misalnya di negara Amerika pasien COVID-19 ini merenggut sekitar berapa ribu orang. Kan itu penjelas. Kayak gitu. Yang pertama tuh kalimat inti, kalimat utama yang isinya ada ide pokok. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam ide pokok, atau lebih tepatnya itu lokasi ide pokok yang berada di sebuah paragraf. Nah, yang pertama itu ada di deduktif. Deduktif itu ada di awal paragraf, di kalimat pertama. Terus ada induktif, yaitu di akhir paragraf. Terus ada campuran. Campuran itu kayak gabungan dari deduktif dan induktif. Biasanya itu kan kalau di awal tuh misalnya yang tadi, misalnya pandemi COVID-19 merenggut banyak jiwa, banyak orang gitu ya. Terus dijelasin di negara A bisa merenggut berapa orang, terus di negara B merenggut berapa orang. Terus di akhirnya tuh ada kayak kesimpulan gitu yang merupakan ide pokok dari induktif. Kayak misalnya dengan demikian, pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya karena merenggut banyak nyawa. Sampai sini udah bisa dipahami belum? Atau ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut ke deskriptif ya. Kalau yang deskriptif itu
kayak ide pokok tuh menyebar gitu. Jadi menyebar di setiap kalimat. Biasanya sih ini jarang banget sih di soal-soal UTBK, jarang banget tentang kayak campuran. Campuran juga jarang banget sih, kayak hampir nggak ada, belum nemu malah. Kalau misalnya yang paling sering tuh deduktif awal paragraf. Yang akhir juga termasuk nggak sesering deduktif sih. Kalau yang deskriptif itu biasanya itu yang teks deskripsi. Dan itu juga jarang sih kalau di UTBK. Belum pernah ada. Lanjut lagi ke ciri-cirinya ya. Ciri-ciri paragraf yang mempunyai pola deduktif, yang mempunyai ide pokok di awal kalimat. Ciri-cirinya itu ya kalimat utama berada di awal paragraf, otomatis ide pokok atau gagasan inti itu ada di awal paragraf, di kalimat pertama biasa ya. Terus diawali dengan kalimat yang bersifat umum. Kayak bersifat umum kayak tadi. Misalnya contoh lagi deh. Makanan sehat bisa membuat makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan bisa membuat tubuh kita menjadi sehat. Terus dijelasin makanan sehat tuh misalnya susu bisa mengandung vitamin D yang memperkuat tulang. Nah, itu berarti kan itu termasuk pola deduktif. Terus kalau paragraf pola deduktif itu biasanya diakhiri dengan penjelasan yang lebih spesifik. Terus selanjutnya ke paragraf pola deduktif atau paragraf yang mempunyai ide pokok di akhir kalimat. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah kalimat utama berada di akhir paragraf. Terus pas awalnya tuh diawali dengan uraian atau penjelasan khusus. Terus diakhiri dengan pernyataan umum atau kesimpulan. Biasanya sih kalau paragraf yang punya pola induktif ini punya kata kayak dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dapat disimpulkan, yang pokoknya kayak kesimpulan gitu. Biasanya gampang sih ya mengidentifikasinya. Contohnya tuh kayak gini, misalnya saat ini UI UX designer sangat diminati oleh mahasiswa informatika. Terus UI UX designer ini biasanya menggunakan Figma, menggunakan aplikasi Figma dan lain-lain. Nah, dengan demikian UI UX designer ini sangat berpotensi untuk motor bentar ya. Berpotensi untuk pekerjaan yang sering diincar. Sampai sini dapat dimengerti enggak? Kalau boleh langsung on mic aja. Oke, lanjut ya ke ciri-ciri yang pola campuran. Yang pola campuran itu kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir. Sebenarnya ini tuh di soal-soal tuh jarang banget karena ya paragraf yang baik itu cuma mempunyai satu kalimat utama atau satu gagasan utama. Tapi ada sih yang campuran ini. Terus ciri-ciri selanjutnya itu diawali dengan penjelasan umum kayak yang tadi itu, kayak yang induktif. Terus diakhiri dengan kesimpulan. Kayak misalnya contoh lagi ya,
yang tadi aja ya, misalnya pandemi COVID-19 sangat berbahaya karena merenggut banyak nyawa. Terus di negara A, misalnya negara Amerika, terdapat misalnya berapa ribu orang yang meninggal dikarenakan COVID, terus di Indonesia, dan di seluruh dunia. Terus dapat disimpulkan COVID-19 ini merupakan sangat berbahaya bagi kita karena merenggut banyak nyawa. Terus, ini tuh salah di tipe. Ini tuh harusnya deskriptif. Paragraf pola deskriptif itu ciri-cirinya yang pertama kalimat utama itu menyebar di awal sampai akhir. Sering disebut juga teks deskripsi. Ini udah paham kan ya? Kalau ada yang nggak ngerti, bilang aja. Kalau ada yang bingung. Lanjut aja ya. Terus kita balik lagi ya ke yang pengertian ide pokok tadi. Yang ide pokok ini merupakan inti dari kalimat utama. Kayak apa sih perbedaan ide pokok sama kalimat utama? Kita lihat di sini ya. Nah, yang pertama itu kalimat utama ini, kayak yang tadi udah dijelasin ya, kalimat utama biasanya itu terdapat di awal atau di akhir paragraf, kayak induktif, deduktif, atau campuran. Ide pokok ini pasti terdapat di kalimat utamanya. Misalnya contoh nih, apa ya? Makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan bisa membuat tubuh kita lebih sehat dan lebih bugar. Kan itu kalimat utamanya ya. Contohnya kalimat utama. Berarti ide pokoknya itu makanan bergizi membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Kayak lebih singkat gitu, kayak inti dari kalimat utamanya. Sampai sini ngerti nggak? Ada yang bingung nggak kalimat utama sama ide pokok? Oke, makasih Dimas. Lanjut ya. Ini ada yang bertanya dari Zian ya. Kalau kalimat utama yang di akhir dengan kesimpulan, apakah berbeda atau sama? Sebenarnya ini kesimpulan itu ada subbab lainnya, subbab bedanya. Jadi bisa dipastikan, jadi kalimat utama itu beda ya sama kesimpulan. Kalau kesimpulan itu biasanya, kalau misalnya kesimpulan paragraf itu sama, tapi kalau kesimpulan dari dari bacaan itu beda. Harus tiap paragraf itu diketahui ide pokoknya, terus kita tarik benang merahnya, terus jadiin kayak dipersingkat, lalu udah jadi kesimpulan. Kayak gitu. Atau mungkin Kak Gia ada tambahan? Zian udah mengerti belum? Atau ada yang kurang paham lagi? Oke, kita lanjut ya. Bentar. Terus, cara menentukan ide pokok itu bagaimana ya? Yang pertama,
kita itu baca soal dulu ya. Jadi kayak misalnya soal pertama langsung baca soal aja, gak usah lihat atau baca seluruh keseluruhan paragraf. Jadi langsung misalnya pertanyaannya itu gagasan utama gitu. Langsung kalian ke paragraf itu, ke paragraf yang ditanyain, misalnya kan misal contoh soalnya itu, misal soalnya tuh isinya, misal tentukan gagasan utama dari paragraf kedua. Kalian langsung lari, langsung baca ke bacaan tersebut, ke paragraf 2. Terus, nah, aku punya tips sih, baca 2 kalimat awal. Baca 2 kalimat awal dulu ya. Yang pertama tuh, kayak misalnya, apa ya contohnya? Yang tadi lagi deh, misalnya makanan bergizi dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Terus kalimat keduanya itu makanan bergizi tersebut seperti susu, sayuran dapat mengandung berbagai vitamin yang bermanfaat bagi tubuh. Jadi kan sudah dapat dipastikan ya, kalau gagasan utamanya, ide pokoknya itu di kalimat pertama. Nah, kan udah ditentuin nih kalimat utamanya. Nah, terus langsung ke ide pokoknya. Ide pokok tuh kayak singkatnya dari kalimat utama. Nah, kalau misalnya kayak 2 kalimat awal ini kayak gak nyambung atau kayak terlalu spesifik, itu bisa langsung ke akhir paragraf, kayak misalnya kayak dengan demikian, oleh karena itu bisa pastikan kalau kalimat itu teh merupakan kalimat utama. Terus habis kita tentuin kalimat utama, kita tentuin ide pokoknya. Sampai sini udah paham belum? Ini disclaimer ya, jangan baca semua teksnya ya. Karena soal kan kadang-kadang yang ditanyain tuh cuma paragraf 1 aja, atau 2 aja, atau 3 aja. Biar lebih hemat waktu dan gak buang-buang waktu sih. Gak ada yang tanyain ya, lanjut aja ya. Langsung ke contoh aja ya. Nah, kalimat utama dari paragraf ini. Bisa, ada yang mau jawab gak nih? Atau ada yang mau bacain gitu? Atau tulis kolom chat aja deh, kalau jawabannya yang mana? Ini ada yang jawab A. Yang lain mana nih? A. Martinez, A. Christy, A. Sans, A. Yaya, A. Faradila, A. Nih. Ini A semua nih. Langsung bahas aja ya. Kalimat utama tuh inti dari paragraf. Jadi kalimat utama tuh bisa berdiri sendiri gitu, gak bergantung dari kalimat lainnya. Kita baca dulu ya. Pohon memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat, maupun bahan industri. Salah satu peranan pohon yang paling penting bagi manusia dan segala makhluk hidup adalah pohon yang merupakan penghasil udara segar yang ada di dunia ini. Nah, kalimat utamanya kan udah jelas ya. Kan misalnya pohon bermanfaat, kan berarti ini tuh kata pohon ini tuh merujuk dari kalimat pertama. Jadi
otomatis kalimat kedua ini menjelaskan atau gagasan penjelas dari kalimat pertama. Kan pohon bermanfaat sebagai sumber. Kalau misalnya pohon bermanfaat sebagai sumber makanan, obat, maupun bahan industri kan kayak belum nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kayak bergantung banget sama kalimat pertama. Udah ngerti ya ini? Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, kita ke ide pokok bacaan di atas. Dibahas dulu aja ya. Kalimat utamanya kan, kita baca dulu. Menjadi filatelis atau pengumpul perangko sudah dianggap kuno. Di tengah kemajuan teknologi, banyak pilihan untuk menikmati hobi dan hiburan. Ada hobi game online, fashion, beternak, dan lain-lain. Mengumpulkan perangko dan benda-benda pos lainnya agak mulai ditinggalkan orang. Ini kan apa namanya tuh, kalimat utamanya udah bisa dipastiin di kalimat pertama ya. Sebentar, kalimat pertama. Kalimat pertama. Menjadi filatelis atau pengumpul perangko sudah dianggap kuno. Kan di tengah kemajuan teknologi banyak pilihan untuk menikmati hobi dan hiburan. Kan itu sama kayak ngejelasin filatelis atau pengumpul perangko. Maksudnya itu kayak kan filatelis atau pengumpul perangko itu kan merupakan hobi ya atau hiburan. Terus di kalimat selanjutnya atau di kalimat kedua itu ngejelasin tentang menikmati hobi dan hiburan. Berarti kan udah pasti ya kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Menjadi filatelis atau pengumpul perangko sudah dianggap kuno. Ini kan kalimat utamanya. Terus yang ditanyain di soal itu ide pokoknya. Ide pokok bacaan di atas adalah yang ini ya. Menjadi filatelis dianggap kuno. Ketiga. Jadi kayak filatelis dianggap kuno. Berarti yang B jawabannya. Sebentar. Aku angkas. Jawabannya yang B ya. Yang filatelis dianggap kuno. Kan ini inti dari kalimatnya itu kan filatelis dianggap kuno. Inti dari kalimat utamanya tuh. Sampai sini ngerti nggak? Atau ada yang bingung? Kalau gitu lanjut aja ya, lanjut soal. Langsung ke latihan, ini ada banyak banget nih. Ada 8 soal. Bentar. Ini anotasinya. Ini soalnya nih yang pertama. Mau dikerjain sendiri atau dibahas dulu nih? Takutnya masih ada yang bingung. Oke, aku kasih. Bentar. Oke, kerjain sendiri dulu ya. Aku kasih waktu
waktu 5 menit deh, cukup nggak 5 menit? Kasih waktu 5 menit ya, atau sekarang aja? Kalian kerjain sendiri dulu ya, waktunya 2 menit, 3 menit cukup ya. Oke, aku tunggu ya, 3 menit dari sekarang. Udah selesai ngerjain belum nih? Jawabannya apa nih? A atau B atau C? Bingung ya? Oh, banyak nih. Banyak yang A sama yang B nih. B, A. Kita sekarang ya. Kan pertanyaannya itu ide pokok dari paragraf di atas. Banyak paragrafnya itu banyak jenis perusahaan yang saat ini sangat membutuhkan tenaga IT untuk mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Sehingga akhir-akhir ini kebutuhan tenaga kerja developer sangat diperlukan. Oleh karena itu, banyak generasi milenial yang memanfaatkan peluang ini untuk menjadi seorang developer profesional. Nah, ini tuh kan udah jelas banget yang ini oleh karena itu. Berarti ini otomatis merupakan paragraf induktif yang mempunyai ide pokok di akhir kalimat. Jadi bisa disimpulkan ya, kalimat utamanya itu banyak generasi milenial yang memanfaatkan peluang ini untuk menjadi seorang developer profesional. Kan intinya tuh ngomongin ini, banyak generasi milenial yang memanfaatkan peluang ini sebagai menjadi seorang developer profesional. Kayak banyak jenis perusahaan yang saat ini membutuhkan tenaga IT kan kayak menjelaskan kenapa generasi milenial ini ingin menjadi seorang developer profesional. Jadi ya ini kalimat utamanya ya. Terus kita tentunya ide pokoknya. Berarti kan inti dari kalimatnya itu generasi milenial
memanfaatkan peluang ini itu merujuk ke banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga IT ya untuk menjadi seorang developer profesional. Jadi jawabannya yang A ya. Banyak yang kejebak nih di sini. Di banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga IT. Paling itu banyak jenis perusahaan yang saat ini sangat membutuhkan tenaga IT untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi itu kayak terlalu spesifik gitu, apa ya, nggak umum. Terus kan sehingga akhir-akhir ini kayak terlalu spesifik juga. Ini oleh karena itu kayak pernyataan umum atau kesimpulan dari paragraf ini. Ini ada yang nanya, oh jadi ide pokok boleh agak panjang gitu ya Kak kalimatnya? Iya boleh, karena ini tuh termasuk kayak intinya kan generasi milenial memanfaatkan peluang menjadi developer profesional. Jadi kalau misalnya di developer profesionalnya dipotong kan kayak kurang jelas gitu, kalimatnya kurang jelas. Jadi kalau misalnya ada kata nih ya buat kalian yang kalau ada oleh karena itu dengan demikian terus oleh sebab itu dengan dapat disimpulkan pasti habis itu teh kalimat utama atau yang isinya itu ada ide pokok. Sampai sini nih ngerti kan ya? Atau ada yang ditanyain lagi? Sebenarnya sih boleh-boleh aja sih asal mencakup semuanya. Kalau ide pokok tuh nggak harus pendek atau apa. Intinya tuh ide pokok itu inti dari paragraf ini. Soalnya kan kalau misalnya generasi milenial atau misalnya ide pokoknya tuh banyak yang memanfaatkan peluang menjadi developer profesional tuh kayak siapa gitu banyak tuh. Jadi harus dispesifikin lagi. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, ini kalimat utama. Kerjain sendiri dulu ya. Nah, aku kasih waktu 3 menit deh, atau 5 menit. Nah, nanti 3 menit, aku kasih waktu 3 menit aja ya. Nanti kita bahas-bahas lagi. Ada yang bisa jawab nih, ada yang jawabnya A, ada yang jawabnya C, ada yang A,
Ada yang jawab C juga nih, ada yang A sama C. Berarti agak bingung ya di sini A sama C. Ada yang C juga nih. A sama C ya berarti banyak. Mungkin bahas sekarang aja kali ya. Ini kan pertanyaan ini tuh menjelas apa kalimat utama dari paragraf tersebut. Kita kan kalau kita mau mengerjakan soal, langsung lihat dulu ya, langsung lihat dulu soal. Misalnya ini yang ditanyain itu kalimat utama dari paragraf ini. Kita langsung lihat ke paragraf ini, terus kita baca 2 kalimat awal aja. Di dalam buah nanas terdapat enzim bromelain yang dapat mencegah peradangan, menyembuhkan luka-luka ringan, membantu mencerna protein, dan sebagai pembekuan darah. Bromelain ini juga efektif mengurangi pembekakan, penyembuhan luka operasi, serta mengurangi rasa sakit setelah pembedahan selesai melahirkan. Ini udah jelas banget sih, kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama ya. Soalnya kata bromelain juga nih, ini udah jelas banget sih, ini tuh kayak kata juga tuh berarti kata juga ini mengartikan bahwa kalimat kedua ini merujuk ke kalimat pertama. Kan kalau juga itu kan kayak sebelumnya pasti ada gitu ya kan. Jadi udah dipastiin ya kalau kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama. Di dalam buah nanas terdapat enzim bromelain yang dapat mencegah peradangan, menyembuhkan luka ringan, membantu mencerna protein, dan sebagai zat anti pembekuan darah. Kan bromelain juga yang menjelaskan di enzim bromelain. Jadi ini tuh kayak terlalu spesifik gitu, kayak spesifik atau menjelaskan si enzim bromelain yang disebutkan di kalimat utama. Itu sampai sini ngerti nggak? Atau mungkin ada yang bingung lagi? Kolom tulis aja kolom chat atau langsung on mic juga gak apa-apa. Oke, ngerti ya. Yang lain ngerti nggak? Oke. Oke, ngerti ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bentar. Nah, ini masih kalimat utama. Kerjain sendiri dulu ya. Terus tulis di kolom chat. Nanti kita bahas lagi.
Udah ada yang jawab nih. Ada yang C, ada yang D. C, 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 D. Kebanyakan C ya. Kita lanjut bahas aja nih, atau ada kita lanjut bahas aja ya. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat. Kita baca dulu ya kita baca dulu kalimat pertama dan kalimat kedua. Ini lupa angka satunya ketinggalan. Konsumsi minyak dan gas atau migas di dalam negeri dari waktu ke waktu terus meningkat. Peningkatan ini tidak bisa dipenuhi dari hasil produksi migas dalam negeri. Kan ini tuh udah jelas banget sih, kayak peningkatan ini. Berarti kan kata ini tuh merujuk dari kalimat pertama. Ini kata apa ya? Kata merujuk itu kayak ini juga, hal itu, ini itu juga tuh kayak merujuk dari kalimat utama. Berarti yang artinya kalimat tersebut tuh merupakan gagasan penjelas atau kalimat yang bergantung dari kalimat sebelumnya. Kan berarti peningkatan ini tidak bisa dipenuhi dari hasil produksi migas dalam negeri. Kan ini itu kan merujuk dari ini ya. Kalau misalnya sendirian tuh kayak ini apaan gitu, kayak gak jelas gitu kan. Jadi ini tuh kalimat dua ini harus bareng gitu sama kalimat pertama, gak bisa sendirian. Kalau misalnya kalimat pertama ini kan sendirian juga bisa ya. Kayak konsumsi minyak dan gas di dalam negeri dari waktu ke waktu terus meningkat. Kayak jelas gitu, nggak apa ya, nggak bikin bingung atau ambigu. Kalau misalnya kalimat dua sendirian ini kayak bikin ambigu ya, peningkatan ini apaan gitu ya. Berarti kan udah jelas ya, jawabannya tuh yang C. Yang C ya. Benar-benar. Terus ada juga yang jawab yang 4. Yang D ya. Tadi itu ada yang jawab C sama D ya. Nah, kalau yang D itu kan data Pertamina menunjukkan dari total konsumsi bahan bakar minyak BBM di tanah air sebanyak 1,6 juta barel per hari, hanya 850.000 BPH yang dapat diproduksi sendiri sehingga sisanya diimpor. Ini kalimat ini tuh kayak apa ya? Terlalu spesifik gitu. Data Pertamina menunjukkan terlalu spesifik dan apa ya, kayak kalimat ini tuh cuman dijadikan argumen atau kalimat penguat dari gagasan utama. Ya, jawabannya yang C. Sebentar ya. Sih tuh. Jawabannya C ya. Jawabannya yang C ya, itu. Sebentar-bentar. Formatnya tuh. Pokoknya yang C aja ya. Ini gak tau kenapa gak bisa di... Oh, ini nih dah. Jawabannya yang C. Udah ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aduh, ada yang nggak ngerti gitu. Bentar.
Berarti nggak ada, atau ada yang nggak paham gitu. Kalau misalnya udah ngerti, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Konsumsi. Nah, ini kerjain sendiri dulu ya, nanti jawabannya tulis ke kolom chat, terus kita bahas lagi. Ini udah ada yang jawab nih, ada 4 orang, ada 5 yang jawab B. B semua nih. Kita bahas dulu ya. Sebelum kita baca paragrafnya, kita bahas soal dulu. Nah, yang ditanyain dari soal ini kan ide pokok ya. Berarti kita langsung ke paragrafnya. Terus kita baca kalimat awal atau 2 kalimat awal sama kalimat akhirnya ya. Yang pertama tuh kita baca kalimat pertama dulu ya. Perayaan Tahun Baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan sejumlah persoalan. Satu di antara persoalan tersebut adalah rusaknya sejumlah taman kota di Jakarta. Ini udah langsung ketahuan sih, kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu perayaan Tahun Baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan persoalan. Dan kalimat keduanya ini menjelaskan atau ngerujuk ke kalimat pertama, kan kayak di antara persoalan tersebut itu kayak merujuk ke pertanyaan ke kalimat sebelumnya, kayak kata tersebut, kata ini, kata juga, kata itu merupakan kalimat rujukan ke kalimat sebelumnya. Jadi kalimat yang mengandung kata tersebut ini itu merupakan gagasan penjelas atau kalimat penjelas dari gagasan utama. Berarti kan udah dapat disimpulkan ya. Ini tuh paragraf ini tuh kalimat utamanya di awal. Terus kita cari ide pokoknya. Ide pokok tuh singkat inti dari kalimat utama sih. Berarti kan perayaan Tahun Baru, intinya tuh ya, perayaan Tahun Baru meninggalkan sejumlah persoalan. Udah pada ngerti ya, ini udah bener semua kok jawabnya. Jadi jawabannya yang sebentar ganti merah.
yang B. Sampai sini udah ngerti kan ya? Atau ada yang bingung lagi? Tulis di kolom chat aja. Kayaknya udah pada ngerti semua ya. Kita ke slide selanjutnya. Ke pertanyaan kelima. Ini ide pokok juga sih. Oke, silahkan. Ini kerjain dulu ya. Nanti kalau jawabannya udah dapat atau udah ketemu, boleh ditulis di kolom chat. Ya, banyak yang jawab nih. Ada semuanya jawabnya D ya. Nah, sebelum kita mau jawab soal, pertama-tama baca soalnya dulu ya. Ide pokok, berarti kita langsung ke paragraf di atas. Ide pokok paragraf di atas. Kita langsung ke paragraf di atas. Nah, pertama itu kan meski terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat menyikapi perubahan kurikulum nasional, upaya memperbaiki kualitas pendidikan secara nasional pantas diberikan apresiasi dan disambut gembira. Diharapkan perubahan kurikulum baru ini benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai harapan masyarakat. Ini kan bentar-bentar mau ada tes dulu. Meski terjadi pro dan kontra, masyarakat menyikapi perubahan kurikulum nasional upaya memperbaiki kualitas. Sebentar, aku bingung ya. Ini kalimat utama. Kayaknya kan terdiri dari 2 kalimat ya. Iya, ada 2 kalimat meski terjadi pro dan kontra sama diharapkan. Nah, kan kata ini itu merujuk ke kalimat sebelumnya. Berarti kan kalimat kedua ini diharapkan perubahan kurikulum ini benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan, merupakan ini ya, merupakan gagasan penjelas dari kalimat utama. Kalimat utamanya meski terjadi pro dan kontra masyarakat menyikapi perubahan kurikulum nasional. Berarti kan kalimat utamanya itu kan ini ya, yang pertama yang ini. Terus ide pokoknya itu pro dan kontra masyarakat, inti dari kalimat utamanya itu menyikapi perubahan kurikulum nasional. Kan ide pokoknya kan ini langsung pro dan kontra perubahan kurikulum. Banyak yang jawab D itu upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perubahan kurikulum. Ini tuh
ada di kalimat kedua ya, itu terdapat di kalimat penjelas. Iya, jawabannya yang A juga. Jawabannya yang A ya. Ini ada yang masih bingung nggak yang ini? Sah. Sebentar. Ada yang masih bingung nggak? Oh iya, kurang teliti, harus teliti PPU. PPU tuh kuncinya tuh ngerjain PPU kuncinya ya teliti, terus teliti sih kuncinya, sama sering latihan. Udah cukup sih, udah bisa dapat 700 sih UTBK kalau modal latihan soal, teliti, udah sih, aku juga itu, modalnya itu aja sih. Sama apa ya, baca-baca kayak, oh iya, itu berarti kan kesimpulan. Oh, kayak ngambil kesimpulan dari dua kalimat itu sih, Kak. Jatuhnya bukan ide pokok ya, tapi kesimpulan. Sebentar. Berarti kan ini tuh diharapkan perubahan kurikulum baru ini benar-benar mampu meningkatkan mutu pendidikan. Itu lebih ke ini sih, ke apa ya, penjelasan dari pro dan kontra. Kan intinya tuh, inti dari kalimat ini tuh ada terjadi pro kontra perubahan kurikulum. Nah, terus yang diharapkan dari si pro perubahan kurikulum ini, si kubu yang pro terhadap perubahan kurikulum, mereka mengharapkan kalau upaya ini meningkatkan mutu. Jadi itu kayak penjelas dari si pro gitu. Ketiga. Atau ada yang bingung lagi? Tulis di kolom chat atau omik juga gak apa-apa, santai aja. Bentar. Oke, ngerti ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya. Ini udah. Oke. Ini kerjain sendiri lagi ya. Kerjain sendiri dulu, terus kalau udah boleh tulis di kolom chat. Ada jawab C ya, nih 7 orang jawab C semua nih. Kita bahas apa aja ya. Nah, kalau kita mau ngerjain soal, tadi ngelakuin tips tadi ya, baca soalnya dulu. Nah, ide pokok bacaan di atas, berarti kita langsung ke bacaannya. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak ide pokok dari bacaan paragraf kedua, langsung lari ke paragraf kedua ya, jangan ke paragraf pertama. Nah, kan kita langsung ke paragraf ini ya, ke bacaan ini. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup.
Nah, pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Nah, ini kan udah jelas banget ya tersebut, itu semua tuh merupakan kata yang merujuk gitu, kayak merujuk dari kalimat sebelumnya. Terus kalau misalnya mau baca dari kalimat akhir tuh, ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan, misalnya tanaman orok-orok. Ini terlalu spesifik sih, nggak umum gitu. Terus ini tuh kayak kata pula juga merupakan kata rujukan sih, kayak tersebut, ini, itu, kayak merujuk dari kalimat sebelumnya. Berarti, sebentar ya, ide pokoknya tuh pupuk organik. Ide pokok atau kalimat utamanya itu di ini ya, di kalimat pertama sampai kalimat hidup. Kan pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup. Ya, kan kalau disesuaikan dari pilihan kan kayak gak ada ya. Jadi kita harus sesuaiin juga nih, kayak apa ya, mencari yang paling mendekati di kalimat ini sama di pilihannya. Yang A, pupuk dari kotoran hewan. Bisa jadi sih, kita simpan dulu ya. Terus sisa-sisa makhluk hidup. Ini gak jelas sih kata-katanya ya. Jadi kita coret aja yang C itu. Yang B, oke, yang B. Ini kayak udah salah ya, udah pasti salah. Terus yang D itu, yang C, pengertian pupuk organik. Bisa jadi ini. Kayak kan ini pupuk organik adalah pupuk yang berasal, kan ini merupakan pengertian pupuk ya. Terus kotoran manusia dapat dijadikan pupuk. Ini tuh enggak sih. Bukan ide pokoknya itu terlalu spesifik. Jadi kita lihat dulu ya di antara A sama C. Pupuk dari kotoran hewan. Tapi kan pupuk dari kotoran hewan ini kan terdapat di kalimat kedua ya, yang merupakan gagasan penjelas. Kita lihat lagi tuh. Berarti ini juga salah. Berarti dapat kita simpulkan yang benar tuh yang C. Pada benar semua kok, ini udah paham ya berarti. Oke, ada yang masih bingung lagi nggak? Tanyain aja di kolom chat. Kalau nggak ada, kita ada berapa pertanyaan? Ada dua pertanyaan lagi nih. Aku keburu sore juga. Atau mau selesai sekarang, atau 2 pertanyaan lagi? Bebas sih. Lanjut, oke. Ke pertanyaan yang ke-7 ya. Nah, pertanyaan ke-7 nih agak panjang nih. Kerjain dulu ya. Ini tentang ide pokok juga. Silakan. Ini udah dijawab nih. Ada yang jawabnya A. Semuanya A ya.
Oh iya, A semua nih jawabnya. Kita bahas ya. Pertanyaan kan di sini ide pokok bacaan di atas adalah, kita langsung ke bacaan tersebut yang dimaksud ini ya. Terus kita baca kalimat pertama sama kalimat keduanya, terus sama kalimat akhir. Insomnia bisa disebabkan oleh banyak faktor. Gangguan tidur ini umumnya disebabkan kecemasan atau beban pikiran, bekerja sampai larut malam, kondisi tempat tidur yang kurang nyaman, hingga kebiasaan memakai peralatan elektronik sebelum tidur. Ini udah jelas banget sih, kalimat utamanya tuh ada di kalimat pertama. Kalimat pertama ya, insomnia disebabkan oleh berbagai faktor. Yang ini. Terus kita lihat dulu di pilihannya nih. Faktor penyebab insomnia bisa jadi ya. Akibat dari insomnia nggak masuk sini. Coret ya. Pengertian insomnia enggak juga. Jenis penyakit enggak. Ini penjelasan tentang insomnia, berarti dah kita simpulin ya. Jawabannya tuh yang A. Udah benar semua kok, ini udah benar, udah ngerti ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Bentar. Pertanyaan terakhir nih. Nah, masih pokok sih. Yuk, kerjain yang terakhir nih. Nanti kalau udah selesai, tulis kolom chat. Ini udah ada yang jawab nih. Jawabnya D ya. D. Sebentar. Jawabannya D semua ya. Kita langsung bahas aja ya. Pertanyaan ini kan yang ditanyakan itu ide pokoknya. Terus kita baca kalimat pertama sama kalimat kedua. Prestasi olahraga sekolah kita menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu penyebabnya adalah pembinaan yang tidak berkesinambungan. Ini kan kalimat kedua ini kan kayak ngejelasin banget ya, ngejelasin pertanyaan kalimat pertama. Prestasi olahraga kita menurun. Terus kalimat kedua ini nyambung langsung salah satu penyebabnya. Nih, sahabatnya katanya juga ini itu kalau misalnya ada kalimat kedua yang isinya ada kata ini itu juga, itu artinya kalimat kedua itu merupakan gagasan penjelas ya. Jadi ini kalimat utamanya yang pertama ya, prestasi sekolah kita menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Terus kita lihat dulu ke pilihannya nih. Penyebab prestasi sekolah. Ini enggak sih.
Ini salah ya, karena kan ini udah jelas banget nih menurun gitu. Ini kan malah penyebab prestasi, kayak gak nyambung. Terus yang B, pembinaan olahraga yang tidak berkesinambungan. Ini tuh ada di kalimat kedua, jadi terlalu spesifik juga. Terus kita eliminasi. Terus penyebab prestasi anak menurun. Ini nggak nyambung sih, nggak ada yang ngomongin tentang anak. Terus kita coret juga. Terus yang D, penyebab prestasi sekolah menurun. Ini nyambung ya, karena kan kalimat utamanya kan prestasi olahraga sekolah kita menurun. Yang artinya tuh intinya tuh prestasi sekolah menurun dibanding tahun selalu, atau iya, penyebab prestasi sekolah menurun. Jadi jawabannya yang D ya, dan betul semua kok. Jadi udah paham ya? Ada yang masih bingung lagi nggak? Oke, berarti kita udah selesai. Ya jawab pertanyaannya. Kita ke kesimpulan dulu nih. Sebentar kok. Nah, kesimpulannya yang kita pelajari hari ini tuh, ide pokok merupakan inti dari pembahasan yang ada di paragraf. Ya, terus ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Ide pokok ini biasanya terletak di awal, deduktif, di akhir deduktif, awal atau akhir paragraf campuran. Tapi jarang banget sih, gak pernah. Udah, pada kesimpulannya udah. Habis itu, sebentar, udah selesai. Makasih banget ya udah sempetin kesini, lihat Zoom, terus lihat aku ngomong gini. Terus semoga ini bermanfaat ya buat kalian. Amin. Kalau udah gak ada yang mau ditanyain lagi, boleh live Zoom kok. Silahkan. Makasih ya. Semangat TPK-nya, Heng. 5 bulan lagi. Oke, boleh live aja, silahkan. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Boleh live, silakan. Oke. Share. Habis itu tidak kayak gitu. Basically, terus and meeting for all.